di
Shalom generasi muda yang hebat. GoalCC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam GoalCC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam hadiratnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau menyertai kami dari segala tugas dan aktivitas kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, biarlah dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam yang beracara, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat kerinduan kami untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab itu kerinduan kami Tuhan, mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami mau masuk
Yesus, ku sembah.
ada karena kami rindu menyembah Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Mari buka setiap hatimu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang setia dalam hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Mari bersyukur buat sepanjang minggu ini. Mari belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nikmati hadirat-Nya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu menyembah Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Engkau Allah yang baik. Yes Jesus, yes Holy Spirit. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian. Kami sembah Engkau, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Amin Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu Dia. Teman-teman saja yang katakan sambil angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku sembah, yes Jesus. Ku sanjung, tiada yang lain, hanya Kau satu di. Sekali lagi dengan segenap hati kami sembah Kau Tuhan. Amin. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah
kami Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu, memuji bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tilik setiap hati kami Bapa. Kami mau berserah dan kami mau lebih lagi memuji meninggikan nama-Mu. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Mari berikan salam samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama, kita tinggikan Tuhan Allah kita yang mulia. Yeay. Sama-sama katakan. Kamu telah bagi
duduk teman-teman. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, pikiranmu, fokusmu hari ini, sore hari ini, kesempatan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes. Mari hargai setiap apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ternilai teman-teman. Tidak bisa kita ganti dengan apapun dalam hidup kita. Semua yang Dia lakukan terlalu berharga. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, kita sembah Tuhan. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, Yesus.
segala pujian. Kami yakin Kau bertahta di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami Kau bertahta Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan malam hari ini kami belajar firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya apa yang menjadi isi hati-Mu Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman ini, berikan telinga kami seorang murid. Biar kami mendengar dan juga menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Saya coba lepaskan dulu ini ya, karena ternyata sinyalnya masih saling mengganggu. Mulai dinyalakan lampunya, karena saya ingin melihat wajah-wajah orang Kristen yang tangguh malam hari ini. Amin. Nah, saya yakin dan percaya hari ini kita penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Dan kita yakin dan percaya bahwa malam hari ini Tuhan akan berbicara banyak buat kita. Saya yakin dan percaya kalau engkau lihat kanan kirimu, coba lihat kanan kirimu, ngomong kau luar biasa malam hari ini. Yes, gitu ya. Itu di tengah hujan-hujan kita punya nilai. Suatu kali pada saat kita berdoa, pada saat kita doa puasa, ya, saya pernah mengajarkan seperti ini. Kalau kita berdoa, seringkali kita minta cuaca yang cerah, betul? Betul ya? Kita selalu minta Tuhan, kami mau ibadah, berikan kami cuaca yang cerah. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa mungkin kita perlu meminta agar apa yang kehendak Tuhan yang terjadi, mau hujan, mau apapun, tapi kita mau berpikir agar kita datang beribadah, berarti kita orang Kristen yang tangguh. Amin. Dan seringkali kita punya nilai di tempat ini, bahwa orang yang datang di tengah hujan yang deras, itu adalah orang yang tangguh. Makanya engkau lihat samping kananmu, ngomong engkau orang Kristen yang tangguh bro, engkau orang Kristen yang tangguh sis. Itu ya. Jadi ketimbang kita meminta hujan berhenti, mending kita meminta supaya Tuhan menguatkan hati kita. Supaya orang mau datang berdoa meskipun cuacanya lagi hujan. Dan saya yakin dan percaya kalau iman kita terbangun dengan iman yang tangguh, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap berkata Tuhan itu baik. Amin. Nah, mari kita buka bersama-sama, kita akan belajar tentang the center. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang pusat kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan belajar bagaimana the presence atau kehadiran Tuhan. Kita buka sama-sama Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Kita buka bersama-sama Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-32. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Nah, kalau sudah ketemu kita akan bersama-sama membaca. Yang sudah terima kiriman dari orang tua ayat yang ganjil, yang belum terima ayat yang genap. Ya. Supaya kita mengerti nanti. Yang setuju katakan amin. Ya. Keluaran 13, saya kok 33 jadinya ya. Ayat yang ke-22. Nah, oke. Dari ayat yang ke-17. Ya. Baca bersama-sama. 3, 2, 1. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka.
sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, menarik bahwa bangsa Israel, jadi ceritanya ini, saya kasih dulu ceritanya ya, supaya kita mengerti bahwa ini kapan terjadinya. Nah, perikop yang kita baca tadi, kalau kita flashback kembali apa yang terjadi di masa Israel, ini waktu pertama kali mereka berkeluar dari tanah Mesir. Tetapi belum melewati Laut Tiberau. Ya, perhatikan ya, ini adalah masa firman perikop ini keluar pada saat di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi belum melewati Laut Mati atau Laut Tiberau, ya, yang dibelah nanti kemudian oleh Musa. Jadi waktu itu mereka keluar dari Mesir dan kemudian muncullah perikop ini. Makanya dikatakan di sana di ayat yang ke-17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, perhatikan yang di garis kuning, belum muncul. Ya. Ayat 17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tolong PPT saya dimunculkan. Nah, gitu ya. Lihat yang warna kuning. Walaupun perhatikan jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah berkata begini, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Peperangan dengan siapa? Dengan orang Filistin. Tetapi Allah menuntun bangsa itu, perhatikan kata baik-baik, berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, perhatikan ini semua yang saya kasih kuning di sana. Ya, aneh ya. Siapa yang membawa Israel melewati padang gurun? Siapa? Tuhan sendiri. Ya, saya ulangi lagi. Siapa yang membawa Israel melewati padang gurun? Tuhan sendiri. Nah, dari kebenaran ini sebenarnya ini membukakan suatu hal buat kita. Ya, seringkali Tuhan tidak membawa kita melalui jalan yang mudah, perhatikan. Seringkali Tuhan tidak membawa kita melewati jalan yang mudah, atau jalan yang cepat, atau jalan yang instan, karena Tuhan mau melatih kita agar memiliki mental yang tangguh. Makanya Tuhan mengarahkan kita melalui padang gurun. Ada pepatah mengatakan begini ya, dijadikan sebuah lagu. Ya, pelaut yang hebat tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Karena pelaut ini tak pernah lahir di laut yang tenang. Hai kawan, nah, kan gitu ya. Lagunya siapa? Anda tahu sendiri. Ya. Seringkali kita dibawa ke padang gurun, Tuhan mau apa? Proses mental kita dulu. Tuhan tahu di depannya ada orang Filistin, makanya dia coba, wow. Ini kalau dia lawan orang Filistin, sementara kan kita tahu begini ya, waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, statusnya apa? Masih orang budak. Mereka ini dijajah hampir 400 tahun lebih. Itu berapa generasi? Ya, satu generasi anggap 20 tahun. Berarti 100 tahun 5 generasi. 5 generasi kali 4 lagi. 20 generasi mereka dijajah. Mentalnya adalah mental budak, bukan mental petarung. Makanya Tuhan tahu, wow, engkau akan menghadapi orang Filistin. Nah, seringkali Tuhan juga membawa kita melewati jalan yang memutar supaya Dia mau kita memiliki dulu mental yang tangguh. Oleh karena itu seringkali kalau kita ketemu dengan padang gurun dalam hidup kita, perhatikan, Tuhan mau proses engkau dan saya. Yang setuju katakan amin. Bahkan di ayat yang ke-18 dikatakan begini, mereka melewati jalan berputar menuju Laut Tiberau. Nah, ini logikanya bagaimana? Sudah jalan memutar ke tepi laut yang kalau dikejar sama orang Mesir, saya yakin dan percaya mereka akan terjepit. Ya. Siapa yang saat ini malam hari ini datang merasa hidupnya berputar-putar? Halo? Yang merasa hidupnya berputar-putar, saya tahu ada sebagian di tempat ini yang kita sedang mencari pekerjaan. Ada banyak yang sudah lulus, betul? Sudah melamar kanan kiri tapi belum ada panggilan. Yang cewek menunggu dilamar tapi belum ada yang mau lamar. Ya. Seringkali kita
Berputar-putar hidup kita. Di situ saja orang hanya minta lamaran kita tapi tidak pernah dipanggil. Siapa yang merasa mungkin saat ini merasa hidupnya seperti itu saja. Melewati padang gurun, waduh Tuhan, bagaimana nanti ini masa depanku, kenapa kau bawa saya ke tempat ini? Kadang-kadang kita kan begitu, saya ceritakan sedikit. Waktu saya pindah dari Surabaya ke Batam, ya, waktu saya pindah tugas dari Surabaya menuju Batam, saya sempat bertanya, Tuhan ngapain bawa saya ke Batam? Jauh-jauh. Apa yang kamu perbuat? Padang gurun apa lagi nih? Ya, karena Surabaya itu tempatnya enak Bapak Saudara sekalian. Surabaya itu salah satu kota yang salah satu tempat favorit saya untuk tinggal. Kenapa? Orangnya ramah-ramah, percaya sama saya. Jadi kalau kita naik Grab di Surabaya, pasti gua akan ngobrol sama tukang Grabnya. Karena orang sana sering ngobrol. Lalu kemudian di Surabaya itu tempatnya asri, banyak tumbuhan. Mungkin karena mantan wali kotanya ibu-ibu, mama-mama, ya kan. Jadi banyak tumbuhan. Saya pernah bertanya sama Tuhan, kenapa saya dikirim di Batam? Ternyata di Batam ada banyak hal yang saya pelajari, yang membangun saya dalam pelayanan. Saya ketemu dengan gereja, ya GPDI malah di tempat sana. Oh saya lihat gembalanya, kalau untuk alat musik dia nggak tanggung-tanggung. Dia beli semua yang bagus-bagus. Padahal pemainnya, waduh pemain keyboardnya Transpors, hanya tahu kunci G saya sama C. Ya, pemain gitarnya kalau dia main, dia pakai ini, contekan, chord. Ya. Tapi di sana saya belajar, oh ternyata hamba Tuhan ini selalu berkata, saya selalu mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Makanya semua ruangannya dibagusin, apanya dibagusin, sehingga orang begitu datang ke tempat sana, wow ini nyaman banget cuy. Dari sana saya belajar. Nah mungkin kita juga seperti itu. Kalau engkau sekarang hari ini sudah mencari pekerjaan tapi belum ada panggilan pesan Tuhan malam hari ini. Tenang saja, karena semua masih dalam kendali Tuhan. Yang setuju katakan amin. Atau mungkin ada kita di tempat ini, yang kalau pacaran putus nyambung. Pacarnya 11 kali, putusnya 13 kali. Ya. Pesan Tuhan juga malam hari ini, tenang saja. Tuhan akan siapkan orang yang terbaik. Hello? Kalau engkau kemudian putus sama pacarmu ya saya ulangi lagi ya, kalau engkau putus sama pacarmu, terus pacarmu yang ketahuan selingkuh. Kalau pesannya Bu Heni apa? Bikin acara. Traktir teman-temanmu. Gitu ya. Jadi kalau hidupmu masih terasa di padang gurun, percayalah bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau latih dari dirimu. Saya tidak mengerti apa yang dilatih dari dirimu. Mungkin kesabaranmu kah? Mungkin identitas dirimu supaya engkau semakin bergantung sama Tuhan? Mungkin agar engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Mungkin melatih dirimu agar engkau bergantung penuh dengan Tuhan? Tapi satu hal yang saya tahu pasti, kalau Tuhan membawa engkau berputar ke padang gurun, hidupmu mungkin saat ini, Tuhan saya sudah melakukan kebenaran, tapi kenapa saya semakin dibawa ke arah yang gak jelas? Saya mau kasih tahu malam hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan dirimu. Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk sesuatu yang besar, yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya mau kasih tahu malam hari ini, tenang dan jangan menyerah. Kalau kita kembali ke cerita tadi, mungkin kita berkata, Tuhan pernah enggak kalian berpikir bahwa Tuhan kenapa tidak engkau kirim saja, kita melawan orang Filistin itu. Tuhan Yesus pernah berkata, emang menurutmu aku tidak sanggup memanggil 12 pasukan malaikat untuk melawan orang-orang ini? Gimana seandainya waktu itu Tuhan ngomong, ya udah kalau gitu lawan orang Filistin, saya akan mengirimkan 12 pasukan malaikat supaya orang Israel bisa melewati. Pernah kita berpikir begitu, kenapa Tuhan tidak kirim saja 12 pasukan malaikat, bunuh semua orang Filistin, supaya orang Israel masuk dengan aman dan nyaman? Kan Tuhan Maha Kuasa, kan Tuhan bisa segalanya. Saya mau kasih tahu malam hari ini, terlalu mudah untuk Tuhan untuk melakukan itu. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, kalau Tuhan melakukan itu, apakah dia mendapati pertumbuhan di dalam kita? Apakah kita akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan? Seringkali juga Tuhan membawa kita melalui jalan yang melewati jalan, tidak membawa kita melewati jalan yang mudah. Karena selain mental, Tuhan mau mempersiapkan diri kita. Bukan hanya masalah mental, tetapi skill. Perhatikan di ayat yang berikutnya tadi, di ayat ke-18 dikatakan dengan siap sedia berperang. Kadang-kala kita itu gini, kita merasa siap tapi Tuhan bilang kamu belum siap.
Ya, kebanyakan kita merasa siap, tapi sebenarnya kita belum siap. Lalu kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah berhenti mengupgrade diri. Jangan pernah berhenti mempersiapkan dirimu. Ada banyak orang, ya. Kalau dulu kami di pemain musik di GBI Mega Bekasi sana, selalu ada sebuah waktu prime time. Waktu prime time itu adalah waktu di mana pemain-pemain musik yang jago akan berkumpul bermain bersama. Maksudnya gini, ada ibadah kedua, minggu kedua pada saat perjamuan, itu pendetanya selalu minta, saya mau pemain musik yang paling bagus semua yang main. Nah, jadi sehingga kita pemain musik kalau sudah bermain di minggu kedua, menemani pendeta itu untuk bermain artinya kita sudah ada di top level. Kita merasa seperti itu. Kita merasa seperti itu. Nah, seringkali orang kalau sudah di top level, dia sudah merasa secure. Enggak mau lagi upgrade diri. Sudah mencapai sesuatu adalah sudahlah. Saya sudah di atas. Wih, jauh sekali di bawah. Padahal sebenarnya Tuhan ngomong engkau belum siap. Engkau belum bisa. Nah, seringkali ini yang membuat kita tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik. Karena sudah merasa ada di top level. Saya mau kasih tahu buat seluruh pelayan dan engkau yang hadir malam hari ini. Selalu ada ruang buat kita untuk mengupgrade diri, yang setuju katakan amin. Selalu ada ruang buat kita untuk terus meningkatkan skill kita apapun itu. Kalau engkau dipercayakan suatu hal dan kau sudah disayang, jangan berhenti sampai di situ. Selalu pengen ada tahu sesuatu, pengen mencari tahu sesuatu, selalu pengen ingin belajar sesuatu, pertahankan itu. Karena banyak orang itu tadi. Wah, sudah punya begitu merasa paling dekat dengan paling jago, sudah bisa di top level, dia merasa itu sudah cukup. Tapi ternyata hal itulah yang membuat dia tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Dan saat itu Tuhan ngomong, engkau sebenarnya belum siap. Kita harus terus mempersiapkan diri kita agar kapan? Agar kenapa? Saat kesempatan itu datang, kita siap. Ibadah raya 1 tadi pagi saya ngomong begini. Jangan berdoa meminta kesempatan. Tetapi kita berdoa agar kesempatan itu datang. Kita orang-orang yang siap dan mampu mengambil kesempatan tersebut. Orang Israel di cerita ini bukan orang yang memiliki pasukan tempur yang hebat. Mereka mantan budak yang masih bermental budak, bukan petarung. Ya, mungkin kalau megang pedang harusnya dibegini, mereka kayak macul. Kenapa? Karena mentalnya adalah mental budak. Mereka tidak terlatih dalam berperang. Dan mungkin saja begitu ketemu sama orang Filistin kan orang keturunan raksasa. Begitu melihat raksasa, wow, lari, kocar-kacir. Ya. Oleh karena itu Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel melewati jalan itu. Makanya seringkali mungkin juga kita merasa, Tuhan kok engkau menutup jalan. Apa yang aku mau kok serasa engkau tutup sih. Kenapa engkau gak membiarkan saya melewati itu? Mungkin rahasianya mungkin karena kita mungkin belum siap. Karena Tuhan mau mempersiapkan kita lebih dan lebih lagi. Tuhan seringkali itu tahu apa yang ada di depan kita, jauh lebih tahu daripada kita sendiri. Karena kenapa? Dia di luar waktu, dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Semenit, 2 menit, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu lagi, dia tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Karena dia tahu, makanya seringkali karena kasih setianya dan sayangnya dengan kita, dia tidak biarkan kita lewati jalan itu. Dia nggak biarkan kita ngambil jalan itu. Bukan karena dia saat kita melewati jalan itu kemudian dia kurang kuasa atau tidak berkuasa. Tetapi Tuhan tertarik dengan kita agar kita dapat bertumbuh. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak tertarik merubah keadaan kita. Tapi dia tertarik mengubah kita. Dan saya harap kita ingat satu hal. Kalau Tuhan yang memilih jalan untuk kita, dan kita mau mengikuti jalan itu, bisa jadi itu terlihat buntu. Sama seperti orang Israel. Dibawa Tuhan memutar, malah ke laut Teberau. Di situ malah jalan buntu. Tetapi mungkin di dalam jalan buntu itu, Tuhan sudah siapkan mujizat yang lebih besar. Tuhan sudah siapkan yang terbaik.
Pada saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan Laut Teberau. Laut Teberau itu adalah jalan buntu, dead end. Makanya setelah itu Firaun ngejar lagi. Pada saat Firaun ngejar lagi, orang Israel bingung. Musa, untuk apa engkau membawa kami ke sini? Lalu Musa ambil tongkatnya. Tuhan menyuruh Musa mengayunkan tongkatnya. Dan Laut Merah terbelah. Bukankah itu mujizat yang lebih besar? Saat engkau mengalami jalan buntu, karena Tuhan yang membawamu ke situ. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Ada suatu mujizat yang akan terjadi dalam hidupmu. Akan ada suatu terobosan terjadi dalam hidupmu. Makanya ikut Tuhan. Nurut saja. Ya, mungkin malam hari ini engkau bingung. Tuhan, arah saya kemana? Sudah lulus. Ya, tidak berlaku buat yang belum terima ijazah ya. Kalau yang sudah terima ijazah mungkin bingung, aduh Tuhan, saya harus kemana ini? Gitu. Habis itu ada juga yang cerita sama saya sudah di ultimatum. Kalau kamu tidak dapat kerjaan pulang. Ya, kalau kamu tidak dapat ini, kamu pergi ke sini, pergi ke situ. Mungkin Tuhan membawa kita ke sebuah jalan buntu. Supaya Tuhan menunjukkan mujizatnya buat kita semua, amin. Kita lanjut lagi. Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21 dikatakan begini. Saya langsung lompat, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Perhatikan, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, perhatikan dengan baik-baik. Kenapa Tuhan mempunyai manifestasi yang berbeda? Manifestasi itu perwujudan yang berbeda. Tuhan hadir dalam tiang awan dan tiang api. Ya. Mengapa Tuhan memiliki manifestasi yang berbeda? Ada perbedaan manifestasi atau perbedaan perwujudan kehadiran Tuhan saat siang hari dan malam hari. Dikatakan pada siang hari itu tiang awan, di dalam malam hari tiang api. Saya akan jawab itu nanti. Tapi sebelum saya jawab itu saya mau kasih tahu begini. Manifestasi kehadiran Tuhan yang terlihat berbeda tidak merubah sifat dasar Tuhan yang mengasihimu. Karena dia sendiri adalah kasih. Nah, ini mempunyai implikasi yang dalam kehidupan kita. Karena begini, ada orang yang menganggap kalau Tuhan itu kasih, maunya semua yang jadi. Tuhan, saya maunya ini Tuhan, saya pokoknya mau menikah samanya Raffi Ahmad. Kalau dia sudah nikah sama Nagita, pokoknya harus cerai Tuhan. Nggak bisa begitu. Seringkali manifestasi perwujudan kasih Tuhan, manifestasi kehadiran Tuhan berbeda-beda. Seringkali dalam hidup ini ada banyak kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita baca kisah ini, pada saat orang siang hari, Tuhan kasih tiang awan. Malam hari dia kasih tiang api. Mungkin juga dalam kehidupan kita bisa jadi manifestasi kehadiran Tuhan, manifestasi kasih dan kasihan Tuhan, dia tunjukkan melalui kisah hidup kita yang banyak mencucurkan air mata. Tuhan, saya ditinggal orang tua, Tuhan. Mungkin kita berbicara seperti itu. Tuhan, kenapa saya lahir dari keluarga yang broken home? Tuhan, kenapa saya lahir dari orang yang tidak berada? Coba saya lahir dari rahimnya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Auto sultan Tuhan. Kadangkala kasih dan kesetiaan Tuhan ditunjukkan melalui kisah hidup yang membuat kita kadang sakit dan kecewa. Bukan karena pilihan kita, karena memang kita dibawa ke situ. Bisa jadi kasih dan kesetiaan Tuhan membuat kita melihat pacar kita selingkuh dengan teman kita. Waduh. Saya mau beritahu malam hari ini, semua yang kita alami, suka, duka, kepedihan, kesukaan, kesenangan, itu semua akan Tuhan pakai untuk membuat kita semakin mengenal Dia. Tapi kita harus tahu bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita tahu Dia adalah Bapa yang baik. Yang setuju katakan amin. Kita tahu Dia Bapa yang selalu ada buat kita. Yang teramat baik buat kita. Bapa yang tidak pernah memberikan ular kepada anak yang minta roti. Makanya kasih setia Tuhan tidak perlu engkau pertanyakan.
Engkau boleh berperkara. Kadang-kala begini, kadang-kala engkau mengalami kayak kisahnya Ayub. Ayub ini hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kemudian dia ditimpa berbagai macam permasalahan. Di hari yang sama anaknya meninggal semua. Kekayaannya habis. Kulitnya bahkan, kesehatannya bahkan dijamah. Sehingga dia apa? Sakit. Dan sakitnya menjijikkan. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, kalau kau mengalami itu malam hari ini, saya mau kasih tahu. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Matius 7 ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Saya mau kasih tahu malam hari ini. Bisa jadi saat engkau minta roti, Tuhan memberikan kau bukan sekedar roti. Roti isi mungkin. Ada sosisnya di dalam, ada plusnya, tetapi itu yang terbaik. Karena kita tahu begini, kadang-kadang kita minta roti, tapi sebenarnya Tuhan mau kasih kamu sandwich, yang ada isinya, yang ada hamnya, yang ada babinya mungkin. Dan saya kasih tahu malam hari ini, dia pasti akan memberikan yang lebih baik daripada yang engkau pinta, yang setuju katakan amin. Perhatikan ayat yang kita baca di Matius 7 ayat 9. Ya. Sehingga saya kasih tahu malam hari ini, kalau manifestasi kehadiran Tuhan, tiang awan dan tiang api berbeda, tapi kasihnya tetap sama. Sehingga perbedaan kasih dan karunia Tuhan dalam hidup kita selalu didasarkan kasih Allah yang sempurna untuk kehidupan kita. Nah, untuk menanggapinya, perhatikan. Untuk menanggapinya, engkau perlu yang namanya iman kepada Tuhan, yang setuju katakan amin. Untuk menanggapi kasih karunia Tuhan yang mungkin terlihat berbeda dalam kehidupan kita, engkau perlu yang namanya iman. Karena saya kasih tahu, orang bertanya apa itu iman? Iman ya, kalau di Ibrani 11 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Tapi saya mau kasih tahu, iman itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga mempercayakan diri kepada Tuhan. Seringkali kita begitu. Kita hanya sampai di titik level di mana kita percaya, tetapi belum sampai kepada level mempercayakan diri. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana respon kita seandainya kita meminta roti, tetapi yang Tuhan berikan adalah daging, atau bahkan bukan yang kita minta yang dia berikan, tapi kita nggak tahu itu terbaik atau tidak. Bahkan menurut pandangan kita yang hanya tahu masa kini, kita lihat, aduh Tuhan, saya ini minta sebenarnya orang yang putih tinggi, kenapa kok kasih saya orang yang penuh dengan jerawat? Ya, kenapa engkau memberikan saya maunya yang seperti ini Tuhan, tapi kenapa kau berikan jodoh saya seperti ini? Seringkali jawaban Tuhan berbeda dengan permintaan kita. Nah, untuk bisa menanggapinya dengan baik, engkau perlu yang namanya iman. Engkau perlu mempercayakan diri lebih kepada Tuhan. Pertanyaannya, mungkin apa yang diberikan Tuhan buat kita terlihat buruk. Tetapi maukah kita malam hari ini merespon dengan baik dan dengan benar? Maukah kita memiliki iman yang penuh? Karena kalau kita cuma percaya, imannya cuma setengah. Memiliki iman yang penuh, yang mau mempercayakan diri. Nah, Tuhan mau setiap kita yang hadir malam hari ini, kita memberikan respon yang benar. Yang percaya penuh bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat engkau dan saya. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Buat orang dunia, menurut pandangan dunia, bahkan menurut pandangan kita, sebelum kita memiliki iman penuh kepada Tuhan. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib, menurut kita adalah buruk, kebodohan. Tetapi saat kita mempercayakan diri, kita tahu apa yang mungkin Yesus lakukan di kayu salib itu hal terindah buat engkau dan saya. Itu merupakan kasih yang paling besar. Yohanes 3 ayat 16 gak main-main. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal buat engkau dan saya. Apa yang dunia anggap buruk, ternyata itu yang terbaik dari Tuhan. Nah, mari kita coba malam hari ini merespon dengan benar, percaya penuh dengan benar. Saya undang pemain musik ke depan.
Saya tidak mengerti apa yang engkau alami, apa yang kita alami malam hari ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Manifestasi kehadiran Tuhan, manifestasi penyertaan Tuhan bisa saja berbeda-beda. Tetapi kita harus terus percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Saya tahu di dalam hati engkau semua ada saat ini malam hari ini yang bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi? Mengapa harus ada ini? Mengapa harus ada itu? Saya mau kasih tahu itu adalah manifestasi kebaikan Tuhan buat dirimu. Yang harus kita lakukan saat kehadiran Tuhan itu ada. Kasih karunia itu Tuhan ada. Mau enggak kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? Poin yang terakhir. Bagaimana sikap dan respon yang benar akan kehadiran Tuhan? Keluaran 33 ayat 10 dikatakan begini. Ini masih kaitannya dengan tiang awan dan tiang api. Keluaran 33 ayat 10 dikatakan. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah. Apa yang mereka lakukan? Maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Menyembah. Apa artinya menyembah? Menyembah artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu begini, ada sebuah filosofi yang menarik. Kalau kita sering menyanyi, tinggikan dirimu mengatasi, betul? Kita sering nyanyi itu ya. Karena saya mau kita berpikir secara logis. Tuhan itu sudah maha tinggi, betul? Bisa nggak kita meninggikan Tuhan lebih daripada apa yang ada dia sekarang? Tidak bisa, karena Tuhan sudah maha tinggi, betul? Kalau saya ibaratkan Tuhan ada di sini. Bagaimana supaya Tuhan itu kita tinggikan? Kita ada di sini. Yang harus kita lakukan adalah kita merendahkan diri kita. Kita semakin rendah di hadapannya. Kita semakin percaya sama Tuhan. Supaya apa? Itu artinya kita meninggikan Tuhan. Sikap menyembah adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Percaya penuh bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu yang terbaik. Semakin rendah kita, maka akan semakin kita tinggikan dia. Pada saat kita menyanyikan lagu tinggikan dirimu, artinya kita mau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kita mau sujud menyembah. Di kitab Wahyu, ke-24 tua-tua melemparkan mahkota mereka tersungkur kepada Tuhan. Itu sikap menyembah. Tutup Alkitabmu. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia. Kaulah Bapakku yang setia. Tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sama-sama kita nyanyikan, kita bangkit berdiri. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang tak pernah rancangkan yang jahat. Tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia. Kaulah Bapakku yang setia. Tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi Tuhan, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu, Bapa yang baik. Dengarkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita katakan, Kaulah Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Katakan Kaulah
Janjimu, Janjimu menopang hidupku. ku percaya Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janjimu, Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang biar jemaat Tuhan saja katakan kasih-Mu. Percaya padamu. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Ambil angkat tangan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Katakan janji-Mu. Janjimu menopang Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik, Bapa yang kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru Amin. bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ingat, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Mungkin menurut pandangan kita, apa yang kita alami buruk. Tetapi percaya ada Tuhan bekerja di sana yang akan mendatangkan kebaikan bagi engkau dan saya. Kalau malam hari ini engkau sedang dipersiapkan Tuhan, teruslah bertahan, teruslah tetap pada imanmu dan percayalah bahwa Bapa kita Bapa yang baik, yang akan selalu menyiapkan yang terbaik buat engkau dan saya. Yang menopang kehidupan kita adalah janjinya. Karena sekali Dia berjanji, Dia akan menepati. Sama seperti waktu zaman dahulu, Dia sudah bernubuat akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saat Yesus mati di kayu salib, Dia menggenapi. Mungkin waktunya belum tiba karena Dia sedang mempersiapkan kita. Oleh karena itu malam hari ini, mari kau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau mau sungguh-sungguh percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau mau berserah penuh ke hadapan Tuhan. Karena Dia adalah kasih. Haleluya. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Salah satu manifestasi kebaikan Tuhan adalah saat Tuhan berkorban buat kita di kayu salib. Dan malam hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Sebelum engkau menikmati perjamuan kudus ini, mari saya mengajak setiap kita untuk mengaku dosa kita, mengakui segala pelanggaran kita, meminta ampun di hadapan Tuhan, melayakkan agar Tuhan melayakkan kita di hadapannya, menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus.
Mari kau angkat suaramu. Kau mengaku dosamu. Kau akui segala pelanggaranmu. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan lebih dan lebih lagi. Masuk Tuhan ke hadirat-Mu. Bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus malam hari ini. Karena kami yakin dan percaya. Kami sebagai orang ketebusan-Mu selalu ingin bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami mohon ampun Tuhan. Segala pelanggaran kami Tuhan di hadapan. Kami mohon ampun Tuhan. Setiap hal yang menyakiti hati-Mu yang kami lakukan. Dan layakkan kami lebih dan lebih lagi. Mari kau pelayan perjamuan, kau boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Pelayan perjamuan saya panggil ke depan. Suka citaku penuh. Ditebus oleh curahan darah-Mu. Silakan duduk. Bagimu menguji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Oh yang sudah terima perjamuan, mari kita bergantung berdiri. Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kita. Kita mau bersatu dengan tubuh Yesus. Angkat tinggi roti di tangan kita dan fokus kepada Tuhan malam hari ini. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Percayakah kita yang ada di tangan kita adalah tubuh Yesus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Cawan yang ada di tangan kita adalah darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kau mengucap syukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang sudah malam hari ini engkau ambil. Memateraikan kita akan keselamatan kita. Memateraikan kita bahwa kita adalah kepunyaannya. Memateraikan kita bahwa kita adalah anak-anak. Dan dia adalah Bapa kita yang baik. Mari kau mengucap syukur. Angkat suaramu, naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Mari kau bersyukur. Angkat suaramu. Yes, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Oh, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Yes, haleluya. Yes, amin. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Amin. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Ku puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Ku beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Salah satu manifestasi kebaikan-Mu dan penyertaan dan kehadiran-Mu adalah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan, dengan persekutuan ini Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik buat kami anak-anak-Nya. Malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, izinkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Memohon Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini menemukan jalan buntu. Hamba-Mu yakin dan percaya Engkau sudah menyiapkan sesuatu dalam kehidupan mereka yang lebih baik dan yang terbaik. Karena kami yakin dan percaya Engkau Bapa kami yang baik, yang tidak akan memberikan ular kepada yang minta roti. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman itu akan dimaterikan dalam hidup kami. Dan ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus terus beri kami kekuatan. Roh Kudus terus ingatkan kami agar kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik.
yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan mau menjadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus yang telah kita terima, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita, dan teman-teman yang juga ingin mengembalikan, yang belum sempat mengembalikan janji imannya minggu lalu, boleh dikembalikan sekarang dengan kasih. Dan sebelum itu, saya ajak kita sekali lagi, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah memberitakan firman untuk setiap kami pada malam hari ini. Bersyukur juga Tuhan untuk tubuh dan darah yang telah kami terima, biar itu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya apa yang kami beri itu boleh digunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu dalam bait-Mu yang kudus. Dan apa yang masih sisa pada kami Tuhan, Engkau jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya. Bapa, ini hidup kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Sama-sama katakan pujian ini. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Teman-teman yang kami beri, boleh sama-sama bangkit berdiri. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Aku kan bersuka
kami kasih Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita PMK FKM. Kita juga akan memberikan persembahan kasih untuk teman-teman kita ini. Silakan teman-teman dari FKM. Mungkin ada pengumuman tambahan. Ya,
untuk teman-teman yang hadir di Ibadah Raya 2, jangan lupa hari Jumat kita ada Natal di tempat ini bersama-sama. Yang mau hadir katakan amin. Saya wajibkan, buat yang menonton juga secara online wajib datang. Anda nggak datang malam hari ini jadi wajib datang kan gitu ya. Kita mari sikit, gitu kan gitu. Ingat, jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen tangguh. Hujan itu adalah kawan. Asik. Itu waktu saya sama Apta begitu. Jadi kalau kami hujan-hujanan, hujan itu adalah kawan brother. Gitu ya. Tapi kalau sekarang disuruh hujanan besoknya sakit juga. Gitu. Nah, jangan lupa jam 6:30 malam di tempat ini kita semua datang untuk merayakan Natal, ibadah GBI Okumene di tempat ini. Jadi jangan sampai nggak datang ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hari Rabunya ada latihan, ada gladi. Sama-sama kita datang bagi teman-teman yang bertugas. Ayo wajib kita datang ya. Kemudian hari Sabtunya kita tetap ada saraba doa pagi. Lalu kemudian malamnya tetap ada doa. Kemudian dilanjut dengan latihan untuk jam 5 ibadah. Latihan untuk ibadah raya 2 itu jam 5 sore hari Sabtu. Kenapa jam 5 sore Sabtu? Karena kalau hari Kamis itu kepanjangan, lupa nanti. Ya benar ya, biasanya lupa kalau kepanjangan. Selain karena lupa, biasanya kalau misalkan latihannya hari Kamis, kita kan mau istirahat buat persiapan hari Jumat. Jadi kita fokuskan ke hari Jumat. Jadi latihan untuk ibadah raya 2 akan dilakukan hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah raya 1 akan dilaksanakan hari Sabtu jam 7 malam. Gitu ya. Jadi jelas pengumuman kita malam hari ini. Dan saya harapkan semuanya ikut hadir, teman-teman PMK juga PFKM, dia akan ya benar ya Virgi ya, akan mempersembahkan perform juga di hari Jumat dan saya harap tidak nyanyi lagi gitu ya. Gitu kan, boleh di sini debus gitu ya, makan-makan beling gitu enggak apa-apa. Gitu ya, biar kita tangking dalam nama Tuhan Yesus. Gitu, biar kita langsung doakan pelepasan saat ini juga. Gitu. ya. Tapi mereka akan bertampil lagi dan saya sudah larang tidak boleh menyanyi lagi. Drama Korea 2 jam gitu ya. Biar selesainya jam 11 malam. Gitu. Nah itu saja pengumuman kita sepanjang minggu ini. Dan terima kasih buat kedatangannya di hari ini. Saya tahu di luar hujan deras. Dan puji Tuhan kita sudah memasuki masa-masa musim hujan. Karena kemarin saya baca koran, waduh El Nino katanya, El Nina ya, sampai di bulan April, wah kan bergesernya jauh banget gitu loh. Dan saya rasa ini bukan modifikasi cuaca karena sudah hampir seminggu kita hujan sore terus gitu ya. Makanya sebagai anak-anak jangan minta kita untuk berhenti hujannya, nanti mati lampu lagi. Karena mati lampu lebih pusing kita daripada hendak hujan. Mungkin kita minta agar Tuhan memperkuatkan, menguatkan setiap kita sehingga pada saat kita ada keinginan untuk datang kita betul-betul mau datang. Ya, Binardi ini di belakang itu sebenarnya kehujanan dia. 5 kali mogok motornya gitu, tapi dia berani datang. Tepuk tangan dulu buat Binardi ya. 5 kali mogok motor, tapi untung belum kapal karam ya, belum digigit ular dan belum kayak Paulus kalau nanti jadinya gitu ya. Nah, tapi setiap kita dengan penuh harus percaya bahwa kerinduan kita untuk beribadah, kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan pasti akan puaskan di tempat ini, amin. Oleh karena itu, ayo terus ajak teman kita. Kalau hujan, hujan, ada Grab, gitu ya. Apalagi baru tanggal baru kok, ya masih tanggal-tanggal muda. Menu masih bagus, terjaga. Menu itu masih nasi campur, ya dan sebagainya. Nanti dia tanggal 25 baru Indomie dan menu pastori, kan begitu. Ya. Tapi biasanya menu pastori malah lebih enak di akhir-akhir bulan. Ya coba tanya sama Luna Maya. Luyanti, gitu kan. Akhir bulan makan kebab sapi, kan gitu. Oke, baik itu saja pengumuman dari kita. Saya kembalikan lagi. Satu lagi nih, benar saya agak lupa. Yang berulang tahun sepanjang bulan Desember maju ke depan. Kita akan doakan dan kita akan catat namanya. Begini, souvenirnya masih di dalam on the way, masih di dalam perjalanan. Jadi izinkan kami mencatat namanya teman-temannya. Jadi minggu depan tolong datang lagi, kami akan berikan. Kalau minggu depan tidak diberikan, tolong datang lagi minggu depannya. Kalau minggu depannya tidak diberikan, tolong datang lagi seterusnya. Supaya sampai kami kasih ya, biar kami tidak kasih-kasih, biar datang sini terus.
Oke, yang berulang tahun sepanjang bulan Desember dari tanggal 1 sampai 31 Desember. Maju ke depan, silakan. Siapapun dari teman-teman PMK atau dari silakan maju ke depan. Tenang aja, nanti akan difoto kok, kita tahu orangnya yang mana. Jadi kalau kayak Putra gitu ngaku-ngaku saya kak ulang tahun, enggak bisa. Ya. Ayo silakan, siapa? Supri. Ulang tahun Supri. Ya, silakan. Nah, ada Grace. Siapa lagi? Ayo. Maju ke depan. Supri. Yanto. Jack. Siapa lagi? Agak ke tengah-tengah sini. Grace agak ke tengah sini, sama ini agak ke tengah sini. Agak ke tengah sini. Tolong pikirannya jangan macem-macem ya. Ini sudah ada pacarnya semuanya. Gitu. Ada lagi? Hanya 2 saja? Gitu. Hah? Ya memang mau diberkati tapi bukan dalam konteks pernikahan. Gitu ya. Ada lagi? Jack. Ayo Jack. Ayo, siapa lagi? Nah, nanti souvenirnya jangan lupa. Oke, mari kita angkat tangan kita sama-sama ke depan. Kita mau berkati teman-teman kita. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu rekan kami Jack. Pakai kehidupannya lebih dan lebih lagi. Pakai seluruh talentanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Apapun yang diinginkan hatinya Kau memberkati Tuhan. Dalam mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Kami serahkan juga rekan kami Grace ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam masa mudanya Engkau memberkati apapun yang dia lakukan. Engkau membuat dia menjadi berhasil Tuhan. Apapun yang ia kerjakan Tuhan. Buat penyertaan Tuhan nyata dan sempurna. Kami juga berdoa buat rekan kami Hari Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam setiap apapun yang ia lakukan. Penyertaan-Mu akan sempurna. Di dalam masa-masa mudanya. Pakai lebih heran. Tanda heran turun dalam kehidupannya. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati teman-teman kami. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan. Lagi silakan tempat dulu. Souvenirnya nanti. Oke. Buat rekan-rekan yang baru pertama kali datang di Gold City, selamat datang di Generation of Light Community Church. Ya, gereja komunitas kita di tempat ini terbuka untuk siapa saja yang mau melayani. Silakan hubungin orang-orang yang ada di depan sini. Dengan saya juga boleh, mau melayani apapun, boleh di chat saya juga. Silakan, di sini banyak sekali pelayanan, termasuk mengangkat-ngangkat kursi, termasuk untuk parkir di depan, ada banyak pelayanan ya. Apapun yang kita bisa berikan untuk Tuhan, ya waktu kita, tenaga kita, mari kita berikan untuk Tuhan selama kita masih bisa, amin. Ya kan? Kita tidak perlu menyanyi apa, melayani, enggak ya? Oke, baik itu saja pengumuman. Selamat datang dan selamat beribadah. Jangan lupa minggu depan kita kembali lagi. Setelah nanti selesai ibadah jangan langsung pulang. Ya, karena di bawah sudah tersedia sesuatu yang membuat kita hangat, ya kompor. Ya. Oke. Nah, ada ini di bawah. Kita berfellowship dulu jadi jangan pulang buat rekan-rekan. Saya lihat ada banyak yang sering pulang, jangan. Di sini adalah sebuah gereja komunitas, jadi kita harus berfellowship setelah ibadah. Dan berfellowship itu biasanya dilakukan dengan cara makan-makan. Yang setuju makan-makan katakan amin. Yang sudah lapar katakan amin. Oh ya, suara rival paling besar. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Let
berdoa-Mu Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kau memberkati setiap hati kami, Kau memberkati setiap hidup kami Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan, untuk anugerah yang masih Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi kami sungguh yakin dan percaya karena cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau bilang Tuhan terima kasih untuk malam hari ini. Suatu kesempatan, suatu kehormatan bagi setiap kami Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini, kami telah menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, Engkau Tuhan yang layak kami muliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada Allah yang lain yang layak menerima segala pujian dan syukur kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian dan syukur kami Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, buat waktu yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Banyak musim yang kami lalui Tuhan, banyak hari-hari yang kami lalui. Sesuatu yang kami tahu, Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kau tidak akan pernah membiarkan kami, Kau selalu bersama-sama dengan hidup kami Bapa. Jangan pernah lepaskan tangan kami, selalu genggam tangan kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, Kau selalu menyertai langkah kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini Bapa, yang mengajarkan kepada kami. Terus Tuhan ingatkan kami, terus tegur kami Tuhan melalui firman-Mu Bapa. Kami tahu firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu dimanapun hamba-Mu berdiri melayani. Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Engkau Tuhan yang terus memperlengkapi hamba-Mu Bapa. Biar melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan, biar melalui pelayanan hamba-Mu Bapa, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk para pelayan-Mu Tuhan, untuk para pelayan-Mu yang telah mengambil pelayanan pada sore hari ini Tuhan dalam ibadah raya kami Tuhan. Kami bersyukur untuk talenta yang Kau berikan bagi kehidupan mereka Bapa. Setiap talenta, setiap potensi yang ada pada hidup mereka Bapa, terus Engkau maksimalkan untuk memuliakan nama Bapa. Bukan karena mereka tetapi Engkau nyata bagi hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa bagi setiap para pelayan-Mu yang telah mengambil pelayanan pada saat ini Tuhan. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan yang baru Engkau kerjakan dalam kehidupan mereka. Pengurapan yang baru Engkau berikan bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir. Mungkin mereka sedang sakit. Kalau mereka sedang sakit Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Kau bangkitkan semangat mereka Tuhan. Yakini bahwa kesembuhan telah terjadi bagi kehidupan mereka. Engkau telah menyembuhkan mereka Tuhan, dan Engkau telah membayar lunas di atas kayu salib Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk teman-teman kami yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin juga teman-teman kami yang lalai Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka. Kau ketuk pintu hati mereka Bapa. Semangatkan mereka Tuhan, bangkitkan semangat mereka Bapa. Biar di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, di hari-hari yang akan datang Tuhan, mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak sempat hadir karena tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati mereka, selalu menyertai kehidupan mereka Tuhan. Mampukan mereka dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat kami, tugas kami Tuhan sebagai anak kuliah. Jujur Tuhan, kami tidak mampu Tuhan, tapi kami sungguh yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami sungguh yakin dan percaya ketika kami berkuliah Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berbeda. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Kami akan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tangguh Tuhan. Setiap proses perkuliahan kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin kami Tuhan yang akan menghadapi ujian pada minggu depan Tuhan, pada minggu depan Tuhan yang akan berjalan. Kau berkati setiap kami Bapa, setiap ujian yang kami akan lalui Bapa. Penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Berikan kami ketenangan, berikan kami konsentrasi, berikan kami kecerdasan Tuhan, agar setiap soal-soal dapat kami jawab dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini mencari lapangan pekerjaan Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang akan menyiapkan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka.
Kami imani itu Tuhan, pekerjaan yang terbaik Engkau berikan bagi setiap teman-teman kami yang mencari lapangan pekerjaan. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin Tuhan. Biar pemimpin-pemimpin Tuhan, Engkau luluhkan hati mereka Tuhan. Berikan hati-Mu kepada mereka, agar pemimpin kami menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar penuaian jiwa-jiwa terjadi di bangsa kami Tuhan. Kemenangan dan kelepasan terjadi di bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami ada dalam hati-Mu, bangsa kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Jangan pernah biarkan bangsa kami Tuhan. Sungguh kami mencintai bangsa kami Tuhan. Tidak secara kebetulan Kau menempatkan di bangsa ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu dalam bangsa ini Tuhan. Kami tidak akan belajar sejarah di bangsa ini Tuhan, tetapi kami akan mengukir sejarah di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan kepada seluruh jajarannya diberkati oleh Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Mereka memimpin bangsa ini dengan adil. Mereka memimpin bangsa ini dengan jujur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk tahun depan Tuhan kami akan melaksanakan pemilihan Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan semuanya Tuhan. Biar kedamaian, keamanan terjadi di bangsa kami Tuhan. Biar setiap pemimpin yang akan terpilih Bapa benar-benar adalah pilihan-Mu juga Tuhan. Agar mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, untuk setiap para calon-calon yang akan kami pilih Bapak. Kau berkati setiap mereka Tuhan. Kau persiapkan hati mereka Tuhan. Kau jamah hidup mereka Bapak. Biar siapa nanti yang terpilih Bapak benar-benar adalah pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat penuaian jiwa di tempat ini Tuhan. Secara khusus di gereja kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penuaian yang besar-besar terjadi di gereja kami Tuhan. Jangan pernah berhenti Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk melawat setiap hati kami Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, gereja kami akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jiwa-jiwa Tuhan akan datang menyembah Engkau Tuhan, berlutut dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di kota Makassar Tuhan. Kau berkati setiap gereja-gereja yang ada di kota Makassar Bapa. Engkau satukan kami Bapa. Biar setiap gereja-gereja yang ada di kota Makassar Bapa, hanya satu yang mereka lakukan Tuhan, hanya untuk meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari Ibu Gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala yang ada di tempat ini Bapak. Biar melalui kehidupan Ibu Gembala kami akan menjadi teladan-Mu Tuhan. Kau berkati kehidupan Ibu Gembala Tuhan, di masa tuanya Tuhan berkati sukacita yang baru Tuhan Kau terus berikan bagi Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kekuatan yang ekstra Tuhan Kau berikan bagi Ibu Gembala di tempat ini. Kesehatan Tuhan Ibu berikan bagi Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, dimanapun keluarganya berada. Kau Tuhan yang memberkati anak-anaknya, mereka diberkati oleh Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Pastor Ezra di tempat ini Bapak, sebagai mentor rohani kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk mentor rohani kami Tuhan. Kau terus memberkati kehidupannya Bapak, keluarganya diberkati oleh Tuhan, istrinya diberkati oleh Tuhan. Sebagai pasangan hidupnya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun keluarga ini berada Tuhan, Engkau yang akan menyertai dan Engkau yang akan memimpin Tuhan. Anggur yang baru terus Engkau curahkan bagi keluarga di tempat ini Bapa. Kami berdoa juga untuk Dev Tuhan. Kau terus memberkati anak ini Bapa, masa pertumbuhannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Natal kami Tuhan yang akan kami laksanakan hari Jumat Tuhan di tempat ini. Biar Engkau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar perayaan Natal kami bukan perayaan Natal yang sekedar saja Tuhan, tetapi meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam perayaan Natal kami akan melaksanakan Tuhan. Ada mujizat terjadi dalam perayaan Natal kami. Ada kelepasan terjadi dalam perayaan Natal kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Ke depan Bapa, penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Dimanapun keluarga kami berada Tuhan, Engkau memberkati Bapa, Engkau berkati mama kami, Engkau berkati papa kami, Engkau berkati saudara-saudara kami, Engkau berkati kakak kami, Engkau berkati adik-adik kami Bapa. Dimanapun keluarga kami berada, sungguh kami yakin Bapa, Engkau yang akan menyertai dan Engkau yang akan melindungi mereka Tuhan. Tidak banyak yang kami minta Tuhan, tetapi yang kami minta Engkau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Terus Engkau
memberikan kesehatan kepada mereka, umur yang panjang Kau berikan bagi kehidupan mereka, agar mereka Tuhan dapat melihat kami menjadi anak-anak yang sukses dan membanggakan kedua orang tua kami dan membanggakan keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua pada saat ini Bapa. Sungguh kehadiran-Mu Tuhan memberkati banyak orang Tuhan. Sungguh kehadiran-Mu Tuhan banyak memulihkan banyak orang Tuhan. Sungguh kehadiran-Mu Tuhan banyak melepaskan orang Tuhan dari setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini menjadi doa kami, ini menjadi ungkapan syukur kami Tuhan. Banyak yang kami mau bilang Tuhan, tetapi Engkau Tuhan yang selalu mengerti apa yang menjadi isi hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada saat ini kami akan berdoa bersama-sama yang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam dan melalui kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Engkau yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk bersatu di sejenak dan jangan lupa kita akan berfellowship bersama. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Kita foto bersama di depan. Aku kan bersuka